Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu masalah jamaah yang datang masbuk di waktu sholat subuh di rakaat yang kedua. Nah, tentu dia ikut kunut bersama imam. Kemudian apakah dia kunut lagi ketika menambah? Karena bagi dia rakaat imam itu rakaat pertamanya ditambah menjadi rakaat kedua. Gitu. Apakah dia kunut lagi atau tidak? Demikian. Ya. Kunut subuh, nah, ya kan? Kunut subuh ini ada 4 pendapat ulama. Ya. Ini bukan pendapat ulama, artinya hasil kajian mereka dari sunnah. Jadi ulama-ulama, tapi mereka kelibernya keliber yang memang keliber istihad. Maka ulama semua beristihad yang pakar-pakar sunnah itu, digalinya sunnah-sunnah itu, sehingga apa? Terjadi perbedaan. Berarti kalau terjadi perbedaan tak ada dalil yang pasti. Nah, itu maksudnya. Ini semua sunnah itu. Tidak ada yang sunnah. Maka kalau kita mengeluarkan pendapat, begini caranya. Namanya kunut subuh, apa hukumnya? Maka Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya kunut. Gitu tuh. Jadi yang sunnah menurut Imam Syafi'i, subuh itu kunut. Bahkan di dalam tingkatan amalan salat itu masuk dia di dalam sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad. Jadi yang mana kalau seandainya ditinggalkan sah salatnya, tapi diganti dengan sujud sahwi. Yang seperti ini dalam istilah Imam Ahmad itu namanya wajib. Maka Imam Ahmad itu dia ada rukun salat, wajib salat. Kalau yang diganti sujud sahwi itu ya wajib salat. Kalau Imam Syafi'i dia bagi sunnah hay'ah, sunnah ab'ad, yang diganti dengan sujud sahwi itu ab'ad. Itu menurut Imam Syafi'i. Itu istilah itu, istihad semua. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa kunut subuh itu terus menerus itu adalah bid'ah, bukan sunnah katanya, bid'ah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga menurut Imam Malik bahwa kunut subuh itu adalah mustahab, sunnah juga. Jadi ada 2 imam di antara imam yang 4 mengatakan sunnah kunut subuh itu. Menurut Imam Ahmad makruh katanya. Jadi tidak sunnah, malah hukumnya makruh. Bahkan satu riwayat dia sama dengan Imam Abu Hanifah, mengatakan bid'ah. Maka banyak pengikut Imam Ahmad sekarang bertebaran di mana-mana, tapi dia bersembunyi di atas nama sunnah, padahal dia Hambali. Tapi dia bersembunyi, dia nggak mengatakan Hambali. Maka tidak pernah dikatakan menurut Imam Ahmad atau menurut ulama Hambali, tidak ada. Dia bilang langsung apa? Sunnah. Kan gitu. Padahal dia mewakili istihad Imam Ahmad. Maka dia mengatakan bid'ah. Kalau dia fanatik, nampak bapak kunut subuh. Ini ahli bid'ah nih katanya. Maka kalau lihatnya saya kunut, Ustaz Mawardi ini ahli bid'ah. Kenapa kunut Dia menghukum saya bid'ah persi Imam Ahmad, hasil istihad Imam Ahmad. Apakah hakikat sunnah itu sendiri? Tidak. Karena tak ada yang pasti. Sebab kalau pasti tak ada perbedaan. Masa ulama istihad begitu, dalilnya pasti itu berbeda mereka? Tidak mungkin. Berarti kenapa berbeda? Berarti tidak ada yang pas, maka tidak bisa pasti. Jadi beberapa pendapat ada yang mengatakan bid'ah, makruh, sunnah, mustahab. Sekarang kalau seandainya orang berimam, kan ini macam-macam nih kan, kadang-kadang kita berimam dengan orang yang kunut. Kita dapat 1 rakaat, kunut kita bersama imamnya. Setelah itu kita rakaat kedua. Apakah kita kunut lagi atau tidak? Nah, ini di sini diperhatikan. Karena ulama di dalam masalah masbuk ini ada pula perbedaan mereka. Yang kita dapatkan bersama imam itu
apakah rakaat imam atau bahwa kita karena kita yang atur rakaat kita. Kalau rakaat kita berarti kita di rakaat pertama. Kalau rakaat imam berarti kita di rakaat kedua. Berarti berdirinya kita. Nah, ya kan? Setelah imam salam, bagi orang mengatakan bahwa itu adalah rakaat kita, berarti yang kedua adalah rakaat kedua. Bagi mengatakan bahwa kita masbuk, kita ikut rakaat imam. Berarti setelah berdiri kita mengqadha. Berarti kalau dua, berarti setelah berdiri kita masih rakaat dua tadi sama imam, sedangkan rakaat berdirinya setelah satu. Nah, sekarang gimana? Kunut enggak? Akan tergantung siapa pun. Kalau seandainya dia berpendapat, ini istihad juga. Kalau seandainya dia berpendapat bahwa rakaat dia tadi itu rakaat dengan imam, berarti rakaat kedua. Berarti ketika berdiri dia rakaat pertama, tidak perlu lagi kunut, karena dia sudah tadi kunut sama imam. Tapi kalau seandainya rakaat dia tadi adalah rakaat dia, berarti dia baru rakaat pertama. Terus kok kunut? Maka kunutnya itu bukan kunut sholat subuh, tetapi apa? Dia kunut mengikut imam. Lantaran dia harus mengikut imam, walaupun di rakaat pertama bagi dia. Kena imam kunut, dia kunut mentaati perintah Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Bahwa imam itu dilantik, ditunjuk supaya diikut. Mana kita tidak boleh nyalai imam, walaupun itu rakaat kita pertama, dia rakaat kedua kita ikut. Berarti kunut tadi itu mengikut imam. Sedangkan kunut kita ke rakaat kedua, maka rakaat kedua kunut lagi. Itu sama dengan tahiyat pertama. Kadang-kadang kita tahiyat itu sholat maghrib bisa 4 kali tahiyat. Ya kan? Karena yang tahiyat tadi tidak bisa menggantikan. Karena itu adalah tahiyat semata-mata mengikut imam. Maka sekarang, tapi yang kalau Syafi'iyah bahwa rakaat yang kedua itu rakaat yang kita ikut bersama imam itu rakaat kita. Berarti satu baru kita. Walaupun imam rakaat kedua. Rakaat kedua itu terhitung rakaat kedua, maka kita kunut kembali. Kalau itu Bapak Syafi'iyah. Tapi kalau Bapak Hambali seperti tadi mengatakan bid'ah, ya maka Bapak sekarang sudah pisah dengan imam, tidak harus lagi ngikut imam. Salat Bapak seperti apa yang menjadi keyakinan mazhab Bapak. Maka kalau kita dengan imam, ikut mazhab imam. Kalau sudah keluar dari imam, silakanlah. Karena ada orang dia sama imam tapi dia tidak ikut imam. Maka saya selalu katakan tak boleh, tak sah berniat. Aku berniat solat subuh 2 rakaat mengikut imam kecuali kunutnya. Imam kunut dia begini. Itu tidak tahu di mana belajarnya itu. Rasulullah bilang apa? Ikuti imam, dia bilang enggak. Melawan imam. Cuma masalah kunut. Saking penatinya. Itu kan kebodohan jadinya. Itulah yang kadang-kadang kita sayangkan ya. Jadi ya sudah, kalau imam kunut ikut. Apa itu? Itu masalah ijtihad itu. Tidak boleh ada saling salah Tidak ada ulama itu yang tahu pasti siapa yang paling benar di situ. Apalagi mendakwa dia yang paling sunnah. Semuanya hasil pendapat itu galian dari sunnah semua. Itu penting. Maka daripada pemahaman sunnah si anu itu lebih baik Imam Syafi'i. Masya Allah. Dia yang diakui oleh seluruh ulama sampai sekarang. Dia yang ahli sunnah. Kita tinggalkan dia atau pergi ke ustaz tak jelas. Itu salah kita itu. Tidak jelas cara mengaji namanya itu. Itu menimbulkan penati-penati, kadang-kadang merusak hubungan. Karena mengaji tidak seperti yang dicontohkan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jelas Pak ya. Nanti kunut lagi Bapak ya. Setelah nanti yang kedua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita sambung setelah Isya. Ya kita sambung setelah Isya insyaallah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.